Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di video ini saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan yang masuk ke kolom komentar channel ini seputar masalah pacaran. Ada teman kita yang bertanya kepada saya, bagaimana jika pacar kita itu berbeda agama dengan kita, bolehkah? Nah, tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini, lebih tepatnya pertanyaan ini diajukan kepada ulama, kiai, atau dai kondang. Tetapi karena pertanyaan ini ditanyakan di channel Klinik TV, maka saya akan mencoba menjawabnya semampu saya dan menurut pemahaman yang saya pahami selama ini tentang hakikat pacaran dalam Islam. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apakah boleh berpacaran dengan beda agama, apakah boleh pacar kita itu beda agama dengan kita, kembali kepada hakikat pacaran dalam Islam. Ini yang penting untuk digarisbawahi, bahwa di dalam Islam itu banyak sekali dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis yang pada hakikatnya mengharamkan atau melarang pacaran. Walaupun larangan ini tidak secara tegas, tetapi semua dalil yang ada mengacu pada pengharaman pacaran. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu adalah salah satu dalil yang paling banyak digunakan oleh para ulama untuk melarang atau mengharamkan pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu akan mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Padahal mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Zina sendiri merupakan salah satu perbuatan keji dan dosanya termasuk dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Nah, di dalam pacaran sendiri, kenapa Islam melarang? Itu ada beberapa potensi dosa yang dapat terjadi. Salah satunya atau beberapa di antaranya yaitu berdua-duaan di tempat sepi, atau dalam istilah Arabnya disebut khalwat. Nah, khalwat ini antara laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan di tempat sepi tanpa didampingi oleh muhrim bagi si wanita. Dan ini adalah dilarang, tidak boleh. Walaupun dalam konteks pertemanan bukan pacaran, tetap tidak boleh. Karena ketika kita berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim kita, itu akan berpotensi memancing atau akan membuat setan menghasut kita sehingga kita bisa bersentuhan misalnya, atau sampai menjurus kepada yang mendekati zina. Itulah kenapa pacaran sangat dilarang. Karena yang namanya pacaran kan tidak ya mana ada pacaran hanya say hello dari jarak jauh. Tidak mungkin. Yang namanya pacaran pasti akan berdua-duaan, entah itu di tempat sepi, di tempat keramaian, di kafe, nongkrong misalnya, atau di tempat wisata dan lain sebagainya. Yang namanya pacaran pasti akan berdua-duaan. Dalil tentang larangan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita tanpa dampingi muhrimnya berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh laki-laki dan wanita yang bukan muhrim itu berdua-duaan tanpa didampingi oleh orang lain. Begitu pula bagi wanita tidak boleh bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, selain berdua-duaan, potensi dosa lain yang muncul berpotensi muncul dari pacaran yaitu bersentuhan tangan, menyentuh rambut, menyentuh wajah, atau apapun itu. Yang jelas pacaran itu sangat erat sekali dengan sentuhan. Kemudian selain kedua ciri tadi, khalwat, bersentuhan, juga pacaran dapat mengarahkan kita pada berbagai perbuatan zina dari anggota tubuh kita. Ingat, setiap anggota tubuh itu ada zinanya. Ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Zina mata yaitu melihat yang tidak diperbolehkan, zina tangan menyentuh
yang diharamkan. Kemudian zina mulut, yaitu mengucapkan kata-kata yang dilarang, dan akumulasi dari zina-zina tadi itu ditentukan oleh kemaluan. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda bertanya kepada saya, bagaimana jika pacar saya beda agama dengan saya, maka jawabannya bisa Anda simpulkan sendiri berdasarkan dari penjelasan tentang pacaran dalam Islam yang telah saya sebutkan tadi. Jika sesama muslim saja pacaran itu dilarang atau haram, apalagi pacaran dengan beda agama. Jangankan pacaran, menikah beda agama saja itu menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Nah, begitu pula dengan pacaran dalam Islam. Pada hakikatnya pacaran itu haram, dilarang, kecuali jika pacarannya bersifat positif, membawa kepada hal-hal kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang mendekati zina. Jadi jika ada orang yang pacaran sesama muslim, kemudian sifat pacarannya itu jauh dari perbuatan zina, misalnya tidak pernah berkhulwat, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah saling memandang yang penuh hasad dan lain sebagainya, maka insya Allah itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi pengharaman, menjadi larangan ketika pacaran itu membawa kita kepada berduaan, kepada perbuatan zina, kepada bersentuhan, dan hal-hal lain yang menggiring kepada perbuatan mendekati zina. Nah, jadi silakan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana status hukum pacaran beda agama. Apakah boleh atau tidak jika mengacu pada hukum pacaran dalam Islam, yaitu pacaran sesama muslim saja tidak boleh alias dilarang, apalagi pacaran beda agama. Wallahu a'lam. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya dalam konteks boleh atau tidaknya pacaran, khususnya jawaban atas pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya di channel ini tentang pacarnya yang beda agama. Kurang lebihnya mohon maaf jika jawaban saya kurang mengena, kurang puas dan lain sebagainya. Bisa Anda bertanya kepada yang ahlinya, kiai, ulama, dai, atau yang ahli atau spesialis di bidang hukum atau fikih Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.